Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dan paling utama adalah kita senantiasa mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita kembali bermujahadah bersama menuntut ilmu, thalabul ilmi, dan semoga tidak bosan nih kembali lagi bertemu dengan saya. Tadi pagi subuh mendapat amanah gitu, awalnya bingung kan, terkadang ada kegiatan di sore hari ini. Alhamdulillah tadi tidak ada dan alhamdulillah bisa kesini. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita berusaha untuk melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi kemarin karena ketika kita bertanya sudah membawa Al-Quran dan kesyaratan, ternyata masih banyak yang belum, tapi alhamdulillah sudah beberapa yang bawa. Nah sekarang saya harap ini sudah mulai sudah istilahnya membawa. Kalau ada yang belum ya tidak apa-apa, kita istilahnya berusaha mastata'tum semaksimalnya ya. Jadi kita lanjutkan. Kemarin ada sempat beberapa ayat yang belum kita sampaikan karena kemarin istilahnya tidak membawa Al-Quran. Nah sekarang kita coba membuka ayat mengenai yang pertama, yang kemarin yang dari mulai yang pertama, yaitu surat Luqman, surat ke-31. Jadi ini mengenai berbakti kepada orang tua yang kemarin sempat kita sisipkan, tapi ayatnya belum disampaikan atau belum tersampaikan. Dan alangkah baiknya kalau dalam Islam itu hal-hal demikian itu alangkah baiknya diperjelas atau dituntaskan. Apabila tidak dituntaskan, saya dapat dikatakan orang yang zolim dan lain sebagainya. Nah jadi supaya saya tidak termasuk orang yang zolim atau orang yang tidak berbuat adil, maka kita berusaha untuk mengulangnya dan menyampaikannya. Jadi surat Luqman, surat ke-31, ayatnya ayat 13 dan 14. Ya mari dibaca bersama-sama, boleh artinya saja. Surat ke-31 sudah ketemu, ayatnya 13 dan 14. Saya bacakan saja ya. Jadi surat Luqman, surat ke-31 ayat 13 dan 14 berbunyi. Ini kelanjutan materi dari yang kemarin yang belum kita selesaikan, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kelanjutan ayatnya yaitu ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya atau kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepada engkaulah kembalimu. Nah di sini ada notnya, yang dimaksud menyapih itu di not 1193, yang artinya selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur 2 tahun. Nah ini jadi di ayat ini berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah nanti istilahnya hal ini kita tanamkan kepada anak-anak kita, sebagaimana Luqman menasihati anaknya untuk jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kezaliman yang besar. Ayat 13-nya. Contohnya apa mensekutukan Allah? Misalnya kita percaya yang namanya jimat begitu ya. Kita mungkin percaya juga ada hari-hari sial atau hari yang tidak baik, atau mungkin ada nomor-nomor keberuntungan. Itu salah satu wujud mensekutukan Allah. Karena sejatinya apa yang kita terima, apa yang kita hadapi, apa yang kita lalui, semuanya itu tidak lepas dari izin Allah atau ridha Allah begitu.
Makanya di setiap gerak-gerik kita itu hampir semuanya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dikelilingi dengan doa-doa. Karena ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Apabila kita senantiasa mengisi hari-hari kita dengan doa-doa, kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, insya Allah istilahnya tidak ada yang menghalang-halangi dan semuanya akan menjadi kebaikan. Istilahnya segala aktivitas kita itu akan lancar, akan nyaman, akan semangat, akan senang menjalani aktivitas karena kita libatkan Allah dalam setiap urusan kita. Dan karena kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, menyebut nama Allah dan memujinya, insya Allah segala aktivitas kita bernilai ibadah. Boleh jadi contohnya kalau ibu rumah tangga, ya, namanya ibu rumah tangga kebanyakan di rumah, biasanya tidak hanya mengurus anak, tapi juga bersih-bersih dan lain sebagainya. Pekerjaan ibu rumah tangga itu ternyata kalau dipikir-pikir banyak sekali begitu. Dan terkadang mungkin pernah tidak kita merasa lelah gitu. Terkadang pun saya juga berusaha membantu ibu gitu ya, terkadang itu juga lelah juga ternyata begitu. Dengan membantu kita pun juga tahu ternyata kegiatan ibu rumah tangga itu sangatlah, kalau dipikir-pikir ternyata sangatlah kompleks, sangatlah banyak begitu. Nah, boleh jadi kalau kita melibatkan Allah dalam setiap urusan kita ya, misalnya ketika kita nyapu gitu ya, boleh jadi kita menyapu itu sambil berzikir. Zikir itu apa saja gitu, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu salah satu zikir yang sangat dicintai oleh Allah. Boleh jadi ketika motong sayur gitu ya, motong sayur sambil istighfar, astagfirullah, 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 maka semuanya dapat berpahala kalau kita istilahnya berusaha demikian. Nah itu Masya Allah sekali, ternyata ketika kita mengelilingi aktivitas kita dengan doa-doa, insya Allah semuanya akan lancar, semuanya akan nikmat, dan kita lebih semangat. Istilahnya kita nggak akan mudah-mudah mengeluh gitu. Misalnya pas panas gitu ya kita bersyukur dengan apa? Misalnya dengan nyuci lebih cepat, habis itu dijemur dan lain sebagainya biar cepat kering. Pas hujan juga bersyukur kita nggak terlalu panas, bisa agak santai-santai di rumah dan lain sebagainya, sejuk dan lain sebagainya. Bahkan kalau hujan turun kita ada anjuran berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah, yang artinya ya Allah semoga hujan ini lebat dan membawa banyak manfaat. Karena jujur saja air itu adalah sumber kehidupan. Dengan diturunkannya air, awalnya tanah yang gersang, tandus gitu dalam ayatnya, itu tiba-tiba tumbuhan, dan masing-masing tumbuhan itu istilahnya beragam, berwarna-warni. Ada yang harum, pas dirasakan juga manis begitu. Ada yang nggak berasa, ada yang nggak tercium baunya, tapi ketika dirasakan juga enak begitu. Ada berbagai rasa, berbagai warna. Itulah bukti kekuasaan Allah begitu. Ada yang pedas begitu ya, lombok begitu pedas. Lombok itu kita nggak perlu pakai cabai lagi udah pedas begitu ya. Lombok itu ya mbak cabai ya benar. Ya jadi masih fokus ya, itu namanya manajemen fokus untuk memancing, istilahnya mengecek kefokusan dari audiens begitu. Ya jadi cabai itu belum dikasih cabai udah pedas, siapa yang ngasih? Ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Di kelanjutan ayatnya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya. Nah, jadi Luqman itu menasihati anaknya bagaimana kalau sejak kecil itu dianjurkan untuk diingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua gitu. Jadi seorang ibu itu sudah mengandung begitu ya. Mengandung selama kurang lebih 9 bulan begitu. Apa ketika mengandung itu capek gitu diselah kayak gitu, betul sakit nih? Apakah bisa begitu? Kan nggak bisa. Jadi ini perlu diketahui sama anak-anak gitu. Bagaimana seorang anak-anak itu terlahir itu atas perjuangan ibu, seorang ibu, atas perjuangannya. Terkadang pun tidur juga sulit, tidur tidak hanya mau istilahnya ke kiri gitu kurang nyaman, pindah geser ke kanan begitu. Terus misalnya ke pasar, apakah juga bisa ditinggal dulu, bisa ditaruh dulu? Kan nggak bisa. Ke pasar dibawa, ke pengajian dibawa gitu misalnya. Sampai 9
bulan setelah itu lahir gitu. Alhamdulillah sehat, setelah itu tumbuh besar. Nah itu dianjurkan seperti nasihat dalam ayat ini untuk berbakti kepada orang tua. Dan nilai tersebut harus ditanamkan sejak dini. Nggak bisa kalau kita istilahnya sejak kecil dibiarkan, ya udah tumbuh besar, nggak pernah ditanamkan namanya nilai-nilai untuk berbakti kepada orang tua. Nanti pas waktu besar kemungkinan boleh jadi tidak ada rasa, tidak ada cinta, atau bahkan tidak ada perhatian terhadap orang tua. Sebagaimana kisah yang sempat kita sampaikan, seorang yang masuk Islam di negara Sweden tadi, negara yang dikatakan the loneliest country in the world, yang artinya negara paling kesepian di dunia. Kenapa dikatakan paling kesepian? Jadi seorang di negara sana banyak orang-orang lanjut usia itu ditemukan di apartemen itu sudah dalam keadaan jasad gitu atau mayat, sampai 2 tahun baru ditemukan, 4 tahun baru ditemukan. Itulah ngerinya negara Sweden gitu ya, sampai dijuluki negara paling kesepian. Apakah anak-anaknya nggak nengok gitu? Apakah anak-anaknya nggak mikir ada orang tua yang harus berbakti gitu ya? Nah seperti itu. Akhirnya orang tadi masuk Islam, kenapa? Karena mempelajari kok orang Islam itu ada anjuran untuk selalu menyambung silaturahim. Kok di Islam itu ada anjuran berbakti kepada orang tua. Ridho Allah fi ridho walid, wasaqatullahi fi saqati walid. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah juga tergantung murka orang tua. Demikian akhirnya orang tersebut masuk Islam, dan dia menyampaikan kepada warganya di Sweden sana, andaikan kita mengamalkan apa yang Islam ajarkan, insya Allah hal yang menjadi problematika negara kita ini tidak akan pernah terjadi. Masa orang tua kok sampai istilahnya tidak ada keterkaitan atau ketergantungan. Nah setelah itu ternyata Islam begitu indah dalam ayat ini, surat Luqman ayat 13 dan 14. Nah ini mari kita tanamkan anak-anak sejak dini begitu ya. Ada sebuah fenomena yang pernah saya ketahui. Jadi ada seekor burung. Di situ burung itu ada di lubang seperti terobong asap begitu. Nah, terobong asap itu biasanya tidak dipakai untuk istilahnya membakar di bawahnya. Sudah lama tidak dipakai. Nah, pada suatu ketika pabrik itu kembali beroperasi, akhirnya terobong asap tadi dipakai kembali. Nah, sang burung-burung tadi ternyata memiliki telur di sarangnya. Nah, di dalam gambaran tersebut, dalam video tersebut, istilahnya sang burung tadi ditemukan, sang induk burung tadi itu ditemukan kayak menutupi sarangnya gitu, melindungi dari telur-telurnya. Dan itu istilahnya di sarang burung itu kondisinya sudah terbakar. Jadi sang induk tadi posisinya gosong gitu ya. Gosong itu sambil menutupi telur-telurnya gitu. Karena apa? Wujud kasih sayang seorang ibu gitu. Kan burung itu termasuk hewan ya. Hewan itu tidak berakal. Ya mikirnya pokoknya melindungi anak-anaknya. Pas dikena terobong asap itu mikirnya melindungi telur-telurnya. Dan ternyata dengan hal itu ternyata sebagai menjadi pelajaran buat manusia yang menemukannya. Yang menemukan itu langsung membuat video. Nah ini buktinya kasih sayang seorang ibu yang dilakukan seorang ibu burung tadi melindungi telur tadi. Karena terjadi pembakaran, akhirnya sampai gosong, telurnya pun gosong, ibunya juga gosong, tapi dalam keadaan menutupi telur-telurnya. Dan itu Masya Allah sekali. Nah jadi ternyata Allah itu memberikan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya itu ternyata di sekitar kita. Kalau boleh kita lihat gitu ya, matahari terbit, matahari terbenam gitu ya. Kenapa kita ada doa pagi hari, ada doa sore hari begitu. Ternyata setiap manusia ketika di waktu sore maupun di waktu pagi itu ternyata ada seperti waktu jeda, atau manusia itu hatinya akan merasa sedikit tenang, akan ada rasa untuk merenung dan lain sebagainya di pagi dan senja hari. Doanya berbunyi Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu. Jadi Allahumma bika, jadi ya Allah dengan namamu asbahna, kami memasuki waktu pagi. Allahumma bika amsayna, kami memasuki waktu sore. Dan kepadamu lah kami hidup, dan dengan mulah kami mati, dan kepadamu lah kami kembali. Sejatinya apa? Kita ada doa sore hari, pagi hari. Tujuannya supaya kita mendekat lagi gitu ya. Mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit
kita buka mukadimah dengan ayat yang kemarin belum sempat kita sampaikan, yaitu surat Luqman, surat ke-13 dan 14. Nah, jadi alhamdulillah saya perhatikan juga sudah banyak yang mencatat. Nah, mungkin nanti istilahnya bagi yang istilahnya ingin mengulang kembali isi dari penyampaian tersebut, penyampaian hari ini itu, saya kebetulan untuk hari yang pertama kemarin kebetulan saya merekam gitu ya. Jadi nanti bisa saya bagikan dalam bentuk link. Nanti kalau ingin membuka kembali, nah ini salah satu handphone saya, ini saya gunakan untuk merekam. Dan alhamdulillah ternyata suaranya saya kira nggak bagus, ternyata alhamdulillah bagus juga begitu. Nah, mungkin nanti yang kemarin sebelum istilahnya tidak berkesempatan hadir bisa mengetahui dengan cara nanti saya share rekamannya mungkin ke salah satu atau siapa, nanti bisa dibagikan. Apakah ada grupnya? Oke, alhamdulillah. Nanti insya Allah saya berusaha untuk menyampaikannya. Nah, setelah itu ada juga ayat yang belum sempat kita sampaikan mengenai apa ya kemarin? Mengenai hijab. Iya, betul. Mengenai hijab itu ada dalam surat Al-Ahzab. Ya, jadi kemarin saya sedikit salah, sekedar koreksi. Saya menyampaikannya di dalam surat An-Nisa gitu ya. Nah, memang benar, maksudnya surat An-Nisa itu tujuannya karena An-Nisa itu artinya perempuan gitu ya. Jadi Allah itu ternyata dengan hijab sangat memuliakan perempuan, memuliakan kaum Hawa. Jadi ada keistimewaan tersendiri untuk yang namanya perempuan gitu. Kenapa Allah ciptakan pakaian takwa gitu ya? Apa itu? Yaitu kerudung gitu ya, hijab. Meskipun itu kita mungkin agak ribet gitu ya, agak gerah, agak sumuk begitu, tapi hal itu berpahala dan ternyata itu bermanfaat. Nah, kita mari kita kupas bersama ayatnya, mungkin boleh dibuka. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33 dan ayatnya itu 59. Nah, saya juga membuka. Ya, artinya saja kita baca bersama-sama. Yang berbunyi, yang artinya surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini ada notnya kembali, notnya itu 1245, saya bacakan juga. Nah, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang menutupi seluruh aurat wanita, dijulurkan untuk menutupi ke dada begitu. Tujuannya supaya apa? Nah, tadi supaya di sini kita mudah dikenali. Kita sebagai ciri khas juga sebagai orang mukmin, orang Islam, sebagai seorang akhwat, seorang perempuan. Selain itu juga supaya kita tidak diganggu. Kita sedikit mengulang kembali bahwasanya Allah memberikan hijab itu bukan untuk merepotkan kita gitu ya. Jadi dalam ayat ini katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu untuk menutup aurat gitu. Kalau zaman dahulu sebelum turun ayat ini wanita juga tidak ada yang pakai hijab. Bahkan pakaiannya boleh jadi minimalis. Minimalis itu seperti apa? Ya contohnya kayak pakaian adiknya dipakai kakaknya gitu ya. Itu minimalis. Jadi kelihatan kayak kecil-kecil gitu ya. Tangannya kelihatan, kakinya, pahanya kelihatan dan lain sebagainya, itu termasuk contoh pakaian minimalis gitu. Nah, sebelum turun ayat ini dulu zamannya Rasulullah, meskipun sudah berpakaian rapi sopan, namun ternyata belum menutup aurat. Setelah turun ayat ini, para perempuan di zaman itu memakai ala kadarnya, entah kain, entah apa, serbet, entah spray gitu ya, dipotong, dibikin, ditutup dan lain sebagainya. Artinya membentuk yang namanya hijab atau kerudung. Nah, tujuannya Allah istilahnya mendesainkan pakaian untuk perempuan, mengkhususkan pakaian untuk wanita begitu ya. Tujuannya ialah tidak lain tidak bukan untuk memuliakan, untuk mengistimewakan begitu ya. Kemarin juga sempat saya sampaikan bahwasanya dengan memakai hijab ini semuanya tambah cantik begitu ya. Iya Pak iya begitu. Kita dengan berhijab istilahnya
kita nggak kelihatan kan rambutnya itu lurus, keriting gitu ya, atau apa gitu kan nggak kelihatan. Terus rambut kita sudah beruban atau tidak, itu kan juga nggak kelihatan. Tidak hanya sebatas itu, begitu ya. Jadi berhijab itu tujuannya Allah ingin memuliakan, istilahnya kaum Hawa, kaum wanita. Kenapa laki-laki tidak? Ya karena keistimewaan ini hanya diperuntukkan untuk kaum Hawa atau wanita. Jadi istilahnya Allah ingin memuliakan, meskipun ini panas, meskipun dirasa agak gerah atau bahkan ada yang bilang agak ribet, namun ini insya Allah berpahala dan membawa kebaikan. Maksudnya membawa kebaikan seperti apa? Sedikit kita ulang kembali. Kita kemarin perumpamakan bahwasanya jilbab itu sebagaimana sebuah permen, begitu ya. Apabila permen itu sudah tidak ada bungkusnya, maka permen itu boleh jadi akan dikerumunin semut, gitu ya, dicium-ciumin sama lalat dan lain sebagainya. Sudah pernah mendapatkan pelajaran biologi ya. Jadi mulut lalat atau mulutnya laler itu adalah tipe mulut yang mencium, gitu ya. Nah itu kalau lihat permen itu ya dicium-ciumin kayak gitu dan lain sebagainya. Sama halnya dengan kaum Hawa, apabila tidak berhijab gitu ya, keluar gitu, maka juga akan dikerumunin yang namanya semut-semut dalam wujud manusia gitu. Mungkin dicium-ciumin sama lalat dalam wujud manusia dan lain sebagainya. Nah jadi Allah memberikan hijab itu ternyata tujuannya untuk memuliakan kita, bukan kita ya, maksudnya memuliakan kaum Hawa. Kalau kita nanti saya masuk juga, saya kan laki-laki gitu ya. Jadi untuk memuliakan kaum Hawa. Di dalam ayat ini kita tanamkan juga pada anak-anak sejak dini. Karena kalau kita tanamkan pada anak-anak sejak dini, insya Allah itu seperti mengukir di atas batu begitu. Boleh jadi kalau kita sudah sejak kecil dibiasakan berhijab, insya Allah nanti ketika dewasa, ketika beranjak remaja, maka dia akan terbiasa memakai hijab. Bahkan mungkin ya boleh jadi ketika dia di rumah gitu ya, kan di rumah boleh tidak pakai hijab gitu. Ada orang nggak sengaja lihat dirinya gitu, dia seakan-akan merasa sangat bersalah gitu karena waduh kok ada yang lihat padahal dia nggak pakai jilbab. Nah itu salah satu bukti bahwasanya kalau kita sudah tanamkan sejak dini, insya Allah akan timbul kemauan dalam dirinya sendiri. Demikian. Dan insya Allah orang yang berhijab itu di dalam ayat ini juga disampaikan lebih terjaga, selain lebih dikenali lebih terjaga gitu ya. Sebagaimana perumpamaan yang kita sampaikan tadi. Nah saya rasa dari materi yang kemarin kita sampaikan sudah istilahnya sudah komplit. Mungkin kita boleh membuka lembaran baru kalau masih ada waktu. Oh iya masih ternyata. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan dari ibu-ibu semua, boleh disampaikan jikalau ada pertanyaan. Jadi tentang apapun, tidak harus tentang mengenai materinya. Materinya kebetulan mengenai birrul walidain ya, mengenai berbakti kepada orang tua dan mengenai hijab. Nah, mungkin ada pertanyaan. Saya beri waktu 1 menit apabila yang ingin bertanya, silahkan monggo. Iya, sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya jawab pertanyaannya. Belum ya, jadi kita lanjutkan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana apabila kita dulunya waktu masih menjadi seorang anak-anak itu, sebentar agak kita itu mungkin kurang berbakti kepada orang tua gitu. Mungkin kurang mengetahui ilmunya sehingga kita belum mengamalkannya begitu, boleh jadi. Nah itu kalau kita sudah dewasa sekarang, apa yang kita lakukan gitu? Mungkin boleh jadi orang tua kita sudah tiada dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan? Jadi berbakti kepada orang tua itu memang ketika kita zaman dahulu itu seharusnya kita berbakti. Namun di dalam Islam itu begitu indah begitu ya. Jadi sebuah dosa atau sebuah hal yang kita lakukan atau kita sedikit menyimpang dari agama karena ketidaktahuan kita, atau istilahnya kita ilmu itu belum sampai kepada kita.
insya Allah tidak akan dihitung sebagai dosa gitu ya. Jadi Allah memaklumkan, misalnya ada orang pemabuk, orang yang judi dan lain sebagainya. Mereka itu mabuk judi bukan karena apa-apa, namun karena mereka belum mengetahui ternyata judi nggak boleh, ternyata mabuk nggak boleh. Maka insya Allah hal tersebut tidak dihitung sebagai dosa. Lalu apa langkah yang diambil begitu? Ketika kita udah dewasa, apalagi boleh jadi orang tua sudah tiada, kita sudah tidak bisa berbakti, bisanya hanya melalui mendoakan gitu. Lalu apa yang kita ambil, apa yang langkah kita yang bisa kita ambil itu yaitu taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kita istilahnya bukan menyesali ya. Menyesali itu termasuk bahasa yang agak depresi gitu. Kita itu mengambil bahasa yang lebih semangat gitu ya. Kita bukan menyesali, tapi kita mengambil pelajaran dari kesalahan kita yang lalu. Boleh jadi kita selain terus mendoakan, kita ingat nasihat-nasihatnya gitu. Nasihatnya terus diamalkan. Itu salah satu wujud kita berbakti kepada orang tua juga. Misalnya peninggalan-peninggalannya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kebaikan. Itu juga wujud berbakti kepada orang tua. Misalnya orang tua punya hutang gitu ya, punya tanggungan yang belum sempat diselesaikan ketika semasa hidupnya, itu kita lunasi. Mungkin punya tanggungan apa kita selesaikan. Itu juga wujud berbakti kepada orang tua. Nah itu salah satunya. Namun apa, kita bisa melakukan hal yang lain. Dalam Islam juga ada ternyata. Ketika kita ingin berbakti kepada orang tua, namun orang tua sudah tidak ada, jadi kita boleh melanjutkan berbakti dengan cara apa? Misalnya orang tua kita masih punya adik. Nah kalau bahasanya itu tante gitu misalnya. Nah kita boleh berbakti kepada tante kita gitu, atau mungkin punya namanya apa ya, Pak D gitu, paman atau bagaimana, kita boleh berbakti kepada kakaknya gitu. Istilahnya ketika kita ingin taubatan nasuha, ingin memperbaiki sikap-sikap kita waktu masa lalu, sedangkan orang tua tidak ada, namun mungkin adiknya, om kita masih ada gitu misalnya, tante kita masih ada, paman kita masih ada, kita berbakti kepada mereka semua. Itu termasuk salah satu wujud berbakti kepada orang tua juga. Dan itulah indahnya Islam. Jadi istilahnya kita tidak boleh menjudge gitu. Menjudge itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu menghakimi gitu. Kita dalam Islam itu sangat dilarang untuk menghakimi. Kamu itu salah, kamu itu udah sangat berdosa. Itu nggak boleh. Itu sangat dilarang gitu. Jadi semuanya itu memiliki kesempatan untuk memperbaiki gitu ya. Apalagi zaman dulunya kita belum mengetahui ilmunya, atau ilmu itu belum datang kepada kita, maka tidak dihitung dosa. Insya Allah tidak akan dianggap dosa sebagai di mata Allah begitu. Maka kita ada kesempatan untuk memperbaiki diri, salah satunya dengan berbakti kepada orang tua dengan cara-cara yang kita sampaikan tadi begitu. Nah mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, masih ada waktu. Kita beri 1 menit kembali ya, mungkin bagi ada yang ingin bertanya tapi masih menyusun kata-kata mungkin ya. Jadi kita berikan waktu 1 menit dulu mungkin sembari istirahat sejenak. Ya mari, bebas, tidak harus dengan sesuai tema atau sesuai materi, tentang apapun boleh. Insya Allah ketika saya sanggup, insya Allah berusaha menjawab. Namun ketika saya tidak tahu, kalau dalam Islam itu nggak boleh, istilahnya sok tahu itu nggak boleh. Jadi kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan, saya nanti juga akan bilang belum, nanti saya perlu belajar dulu baru kita sampaikan gitu. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fu'ada, itu akan dimintai pertanggungjawaban, pendengaran, penglihatan, hati gitu. Nah jadi saya nggak, istilahnya nanti kalau nggak bisa menjawab pertanyaan nggak boleh langsung gitu, sok tahu gitu, ini tidak boleh. Dalam Islam seperti itu. Nah mari, mungkin ada yang tanyakan soal apapun boleh. Jadi jadi neneknya belum sholat, anak dan cucunya mendoakan. Ya jadi kalau dalam kita ambil kisah ya, kalau Nabi sendiri, jadi Nabi sendiri itu memiliki orang tua yang istilahnya
yang tidak memeluk agama Islam gitu ya. Dapat dikatakan tidak percaya kepada, tidak beriman kepada Allah, ibunya sendiri bahkan. Nah, ketika ibunya tiada itu nanti juga tidak diperbolehkan mendoakan begitu. Karena istilahnya yang namanya sholat itu ialah pembeda. Maksudnya pembeda itu apa? Sholat itu yang membedakan antara orang itu beriman dan orang itu kafir begitu. Jadi as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Sholat itu miftahul jannah, kuncinya surga. Sholat itu juga mencegah dari perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini kita tidak fokus istilahnya menyampaikan untuk hal itunya saja. Di sini pentingnya kita istilahnya menjadi orang Islam itu tidak boleh bersikap yang namanya egois. Maksudnya egois itu seperti apa? Kita baik, kita dapat ilmu untuk kita sendiri itu nggak boleh. Jadi misalnya yang kita dapat sebuah ilmu, dapat kebaikan, yaitu kita wajib menyampaikan wujud kepedulian kita kepada sesama manusia gitu ya. Istilahnya dapat dikatakan mudahnya itu begini. Apakah dikatakan kita pengen masuk surga itu sendiri begitu ya? Apakah dikatakan demikian? Tentu tidak begitu ya. Oleh karena itu kita pentingnya menyampaikan pada terutama orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga. Nah, bagaimana kalau sudah tiada? Kalau sudah tiada itu sudah menjadi misteri Allah begitu ya. Manusia istilahnya bahkan saya sendiri tidak dapat menyampaikan di sini yang terjadi seperti apa atau yang nantinya seperti apa, tidak, istilahnya di luar jangkauan manusia begitu, di luar kekuasaan manusia. Nah, nanti masuk surga atau neraka itu juga bukan ketentuan saya untuk kayak menjawabnya, itu juga nggak baik gitu. Nanti jatuhnya boleh jadi malah nggak baik. Nah, ini kita fokusnya ke pendekatannya saja. Jadi istilahnya kalau dalam hadis itu baligu ani walau ayat begitu ya. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan di dalam hadis yang lain ku anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya jagalah dirimu, anfusakum itu dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari api neraka gitu. Jadi pentingnya di sini kita istilahnya tidak berhak gitu, kita istilahnya jangan sampai ada sikap pengen masuk surga kok sendiri gitu. Terus kita dapat ilmu ya, dapat kebaikan untuk diri kita sendiri, itu jangan sampai ada pikiran egois demikian. Karena kita itu kalau bisa itu masuk surga bersama-sama gitu. Kalau di sini misalnya saya dimintai untuk menyempatkan waktu menyampaikan, kalau saya menolak itu termasuk larangan dalam Islam. Karena ini sebuah ilmu yang saya dapat, kok saya diajak untuk menyampaikan nggak mau, nanti saya termasuk dalam orang yang egois tadi atau orang yang zalim. Nah, di sini ibu-ibu di sini alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu dari ustadz-ustadz dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu mari kita sampaikan kepada terutama keluarga kita terlebih dahulu, anak-anak kita yang kita sayangi, terus orang tua yang kita cintai apabila masih ada, keluarga-keluarga kita, kakak, adik dan lain sebagainya. Karena boleh saya sampaikan ya, di sini kita itu punya keluarga gitu ya, punya suami gitu. Kalau yang suami punya istri gitu ya, romantis gitu, harmonis gitu, sampai kapan begitu. Kita punya anak yang lucu gitu ya, punya anak yang lucu menggemaskan, kita lihat tumbuh kembangnya juga sampai kapan gitu ya. Setelah itu kita punya orang tua gitu, orang tua menemani kita juga sampai kapan. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa sebagaimana tiada ikatan yang abadi, melainkan ikatan yang terikat karena takwa gitu. Karena takwa itu larinya kemana? Takwa itu mengarahnya ke surga gitu. Oleh karena itu kita senantiasa mengajak keluarga kita, terutama Nabi kenapa perintahnya ada kata anfusakum terlebih dahulu, terutama diri kita terlebih dahulu. Kalau diri kita sudah, maka orang-orang terdekat kita, keluarga kita dan seterusnya. Nah, saya rasa itu dulu, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali. Kalau tidak, mungkin saya sedikit lanjutkan kalau masih ada waktu. Masih beberapa menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, sedikit memberi kesempatan yang lain apabila masih ada. Kurang keras. Saya Islam. Nggih. Mendoakan saudara yang non Islam. Mendoakan. Nggih. Itu mau sampaikan enggak atau boleh enggak?
sebenarnya doa itu, kalau doa itu juga termasuk istilahnya urusan kita kepada Allah begitu ya. Yang kita doakan meskipun saudara kita dapat dikatakan tadi non Islam, tapi kita doakan kebaikan nih. Misalnya, ya Allah semoga suatu ketika engkau temukan dengan hidayah gitu ya. Maksudnya boleh jadi menemu suatu hal masuk Islam dan lain sebagainya, boleh. Jadi mendoakan itu entah sampai tidaknya itu juga bukan urusan kita gitu. Karena kita sejatinya hanya berdoa gitu ya. Berdoa itu memohon kepada Allah gitu ya. Dan doa-doa itu ada waktu-waktu ijabah. Nah, ijabahnya salah satunya ini hari Jumat. Hari Jumat itu termasuk doa yang ijabah. Terus ketika waktu menunggu antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah itu ketika kita ke masjid, setelah itu kita sholat sunnah 2 rakaat, mungkin setelah itu duduk gitu misalnya. Nah, itu saat waktu menunggu itu sampai iqomah atau qomat gitu ya. Itu juga termasuk ijabah, waktu-waktu yang ijabah. Setelah itu sepertiga malam atau sholat tahajud gitu ya. Yang mungkin di sini ada yang rutin menyempatkan diri untuk bangun di sepertiga malam. Nah, alhamdulillah, waktu yang sangat ijabah gitu. Karena dalam sepertiga malam itu Allah turun ke langit bumi gitu ya. Allah turun ke langit bumi. Maksudnya, lalu biasanya Allah di mana? Allah itu singgasannya di Ars gitu ya. Nah, ini khusus di waktu sepertiga malam itu Allah menengok ke bumi, ke langit bumi, turun melihat hambanya yang memohon siapa, yang meminta ampunan siapa, dan lain sebagainya. Insya Allah semua Allah kabulkan kalau di sepertiga malam. Apabila kita tidak dikabulkan di dunia, maka insya Allah doa-doa kita itu disimpan menjadi tabungan di akhirat kelak. Boleh jadi ternyata doa-doa kita nggak ada yang dikabulkan gitu. Ternyata tiba-tiba ketika di akhirat, istilahnya di yaumul mizan ya, boleh jadi ketika pertimbangan antara dihisab gitu, antara yang kebaikan keburukan, sebenarnya keburukan kita lebih banyak. Namun karena doa-doa kita itu rutin kita ajukan kepada Allah, meskipun kita tidak ada yang tidak dikabulkan, namun kita tetap berdoa, tetap berhusnuzon, boleh jadi itulah hal yang disimpan sebagai investasi kita di akhirat gitu. Nah, nanti menyelamatkan kita sehingga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, jadi mendoakan siapa saja itu boleh. Dan mendoakan siapa saja itu insya Allah sampai, meskipun karena doa itu urusan kita kepada Allah. Jadi orang yang kita doakan itu boleh jadi tidak ada urusannya, namun terkait karena doa gitu. Jadi seorang muslim itu ada anjurannya juga untuk saling mendoakan. Misalnya ketika sakit gitu ya. Nah, ini misalnya ibu-ibu tadi mungkin ada yang izin karena sakit. Nah, itu anjurannya kita langsung di sini mendoakan kesembuhan gitu ya. Mendoakan kesembuhan bagi yang sakit begitu. Boleh jadi sebelum kita menengok, kita mendoakan dulu. Boleh jadi sebelum kita tengok itu karena doa-doa kita bersama, karena kekuatan berjamaah ini, ketulusan kita itu diijabah oleh Allah. Sebelum kita tengok itu ternyata sudah sembuh. Ada nggak momen-momen yang demikian gitu? Jadi ketika kita mau nengok saudara yang katanya sakit, tiba-tiba setelah itu loh kok udah sembuh gitu. Nah, boleh jadi karena diridhoi Allah, doanya diijabah dan lain sebagainya. Nah, jadi demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut sedikit. Ya, saya rasa cukup itu. Mungkin ada yang masih bingung dengan jawaban atau kurang puas. Sudah puas semua ya? Sudah, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan sedikit sebuah kisah saja mengenai hijab gitu ya. Jadi hijab atau kerudung gitu ya. Jadi di beberapa negara itu ada orang itu istilahnya sekolah. Seorang perempuan di beberapa negara sana itu sekolah itu sampai nggak boleh pakai hijab dan sebagainya. Ada juga yang kerja itu masuk ke ruangan kerja nggak boleh pakai hijab dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga yang istilahnya bahkan nggak hanya di luar negeri ya, di Indonesia itu juga ada sekolah nggak boleh pakai hijab, kerja nggak boleh pakai hijab dan lain sebagainya. Bahkan ketika hal itu tidak boleh, mereka itu sampai berjuang jadi hijab dulu, setelah itu pakai wig. Tahu wig? Wig itu rambut palsu. Jadi sampai demikian perjuangan mereka memakai hijab. Mungkin yang di sini bilang, waduh kita gerah, kita ribet, kita sumuk. Nah, itu di sana yang istilahnya di negara-negara yang notabene-nya bukan mayoritas Islam, mereka itu sampai berjuang mempertahankan hijab itu jilbab dulu, setelah itu pakai wig rambut palsu, entah rambut palsu yang panjang, entah yang kelaten, yang selain sebagainya itu dipakai supaya nggak ketahuan kalau dia ternyata memakai hijab. Sampai demikian. Dan ada sebuah negara yang sempat menjadi sorotan dunia, yaitu negara Turki.
sebelum pemerintahan Erdogan, karena presidennya kan sekarang Erdogan gitu ya. Jadi sebelum pemerintahan beliau itu ternyata juga demikian. Yang maksudnya yang nekat pakai hijab, itu sampai dipukul kalau ketahuan. Makanya di jalan-jalan itu mereka sampai pakai jilbab, setelah itu dipakai wig atau rambut palsu dan lain sebagainya. Supaya menutupi, misalnya ada yang ketahuan pas wignya itu nggak sengaja geser kena angin gitu. Ketahuan misalnya Satpol PP atau apa juga dipukul gitu. Suruh lepas dan lain sebagainya. Itulah begitu hebatnya perjuangan mereka. Dengan perjuangan itu akan apakah endingnya bagaimana? Akhirnya gitu. Setelah presidennya berganti, presiden yang Islam yang namanya Erdogan tadi di Turki membawa evolusi. Akhirnya semua itu dibebaskan berhijab. Akhirnya banyak orang yang memakai hijab dengan bebas. Setelah itu Turki menjadi negara yang sangat maju gitu. Dulunya pemerintahan banyak yang korup atau korupsi, seperti di Indonesia juga banyak ya. Nah, pemerintah yang korup gitu, banyak yang korupsi. Orang-orang pemerintah zaman dahulu di Turki itu sibuk dengan membangun statu. Statu itu ibaratnya patung-patung besar. Jadi patung-patung besar itu kan biayanya mahal. Habis untuk itu, buat negaranya malah kurang gitu. Nah, setelah pemerintahan Erdogan, pemerintahan Turki, pemerintahan yang Islam tadi itu berganti. Statu membuat patung-patung tadi dananya diganti ke kesehatan dan lain sebagainya, ke pendidikan, akhirnya bagus. Nah, itu sedikit kisah saja gitu mengenai orang yang mempertahankan hijabnya. Nah, istilahnya itu saja. Saya rasa cukup, waktunya juga sudah menjelang masuk asar. Dan semoga pertanyaan yang sempat ditanyakan sudah puas. Dan apabila saya menyampaikan di sini ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, mohon maaf seterusnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.